Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas bagi Anda semua yang hari ini masih melaksanakan aktivitas. Meskipun hari ini weekend, ya, hari Minggu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Oktober 2020. Semoga di hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang barokah, dan tetap diberi kemampuan dan kepanasan untuk berbuat kebaikan. Amin. Di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin sangat perlu bagi Anda, suatu hal yang mungkin sangat berguna bagi Anda, suatu hal yang mungkin sangat Anda butuhkan di kehidupan sehari-hari, entah itu dalam pergaulan, entah itu dalam persahabatan, entah itu dalam dunia kerja. Mungkin Anda sangat butuh hal seperti ini. Jadi ini semacam kita sharing apa yang saya tahu dan menurut saya gitu ya, menurut saya atau menurut ilmu yang saya pelajari. Nanti akan coba saya share kepada Anda semua seperti yang sudah ada di judul. Jadi bagaimana caranya kita membuat orang lain cepat percaya dengan kita. Bagaimana kita membuat orang lain cepat merasa nyaman atau kita cepat dipercayai oleh orang lain. Mungkin topik ini sangat luar biasa ya, sangat seru, dan semoga apa yang saya katakan nanti bisa bermanfaat buat Anda semua. Sebelum kita mulai di caranya, sebelum saya mulai caranya, terlebih dahulu saya akan memberikan dasarnya dulu. Percaya gitu ya. Percaya itu adalah berawal dari rasa nyaman gitu. Bagaimana caranya orang lain itu percaya kepada kita adalah pada saat orang lain itu merasa nyaman dengan kita, merasa nyaman ngobrol dengan kita, merasa nyaman berhubungan dengan kita, merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Nyaman itu adalah rasa yang timbul dari alam bawah sadar kita gitu. Karena nyaman itu sulit untuk didefinisikan. Kenapa kok nyaman? Definisinya tuh sulit gitu. Ada yang karena ini, ada yang karena ini. Artinya tidak paten. Nyaman itu tidak paten karena itu alasannya tidak paten karena itu berasal dari rasa bawah sadar kita. Makanya pada saat kita berkomunikasi dengan orang, pada saat kita ngobrol dengan orang, itu harus bisa menimbulkan rasa nyaman itu. Harus bisa memberikan rasa nyaman itu kepada orang lain, agar orang lain juga nyaman dengan kita. Yang akhirnya nanti pada saat orang itu, orang yang kita ajak berkomunikasi sudah merasa nyaman, akhirnya nanti akan percaya dengan kita gitu. Akan percaya dengan kita. Kalau sudah orang itu percaya dengan kita, kedepannya entah itu pergaulan, entah itu persahabatan, entah itu pertemanan, entah itu di dunia bisnis, dunia kerja, di kepemimpinan, di dalam organisasi pun akan enak kalau orang itu sudah percaya dengan kita. Jadi yang pertama tadi, rasa percaya itu berasal dari kata nyaman. Kita bedah lagi bagaimana caranya membuat orang lain nyaman. Nah, ini yang mungkin mulai materinya di sini. Orang bisa nyaman dengan kita, orang bisa merasa nyaman dengan kita itu kalau kita atau orang itu mempunyai kesamaan dengan kita. Entah itu sama latar belakang, entah itu sama pekerjaannya, entah itu hobinya sama, entah itu cara pandangnya sama, entah itu kesukaannya sama, apapun. Kalau kita sudah mempunyai kesamaan dengan orang itu akan merasa nyaman ngobrol dengan kita. Orang itu akan merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Ujung-ujungnya nanti kembali lagi orang itu akan percaya kepada kita dan membuat hubungan baik dengan orang itu menjadi lancar ke depannya karena dia sudah percaya dengan kita gitu loh. Jadi harus ada kesamaan. Kesamaan itu banyak. Hobi saja kalau kita samakan juga banyak. Kalau kita luaskan lagi. Ada yang hobi naik gunung, ada yang hobi masak, ada yang hobi traveling, ada yang hobi macam-macam gitu.
Kalau ada kesamaan itu, kita ngobrol jadi enak, jadi nyaman, dan akhirnya percaya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, bagaimana kalau kita belum kenal dengan orang itu? Bagaimana kalau kita baru bertemu dengan orang itu, baru bertemu, baru awal bertemu, baru namanya saja baru kenal gitu. Bagaimana untuk mencari kesamaan itu? Bagaimana untuk mencari agar dia nyaman dengan kita? Nah, di sini kuncinya. Jadi membuat orang yang percaya dengan kita itu, kalau kita sudah kenal nih, atau sudah teman lama, kita tahu kebiasaannya, kita tahu hobinya apa, kita tahu pekerjaannya apa, kita tahu kesukaannya apa, mungkin lebih cepat untuk kita membuat dia percaya dengan kita. Tapi pada saat kita bertemu dengan orang baru, pada saat kita bertemu dengan orang yang baru saja ketemu dengan kita, bagaimana membuat orang itu percaya dengan kita dengan waktu yang sangat singkat atau pertemuan pertama? Kuncinya tetap kita membuat kesamaan. Yang tadi kalau kita sudah kenal dengan orang itu, kita enak karena kita tahu dia suka apa, dia hobi apa, dia kebiasaannya apa. Jadi kita gampang untuk mencari kesamaan itu di mereka. Tapi pada saat orang baru bertemu, orang baru di hidup kita, bagaimana caranya membuat dia percaya dengan kita? Kita harus tetap membuat dia nyaman, dan kita harus tetap mencari kesamaan. Nah, ini bedanya ini. Kalau dengan orang baru, kita mencari kesamaannya gini. Di dalam ilmu komunikasi itu, pada saat kita berkomunikasi dengan orang, yang orang itu tangkap atau yang dia tangkap itu adalah tiga. Ada tiga yang dia tangkap daripada saat kita ngomong, kita berkomunikasi dengan dia. Yang pertama adalah bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita. Yang kedua adalah intonasi kalimat, intonasi kata-kata kita. Yang ketiga adalah kata-kata kita. Yang pertama, saya ulangi, adalah bahasa tubuh kita atau informal ya, bahasa tubuh, gerakan tangan, gerakan badan kita, terus gerakan kaki kita, itu bagaimana, itu yang dia tangkap. Yang kedua yang dia tangkap adalah intonasi suara kita. Entah kita keras, entah kita cepat ngomongnya, entah kita pelan ngomongnya, itu yang dia tangkap. Yang ketiga adalah kata-kata atau kalimat pilihan kita yang keluar dari mulut kita yang dia terima. Jadi tiga itu yang diterima oleh lawan bicara kita pada saat kita ngobrol, pada saat kita berkomunikasi. Presentasinya juga berbeda. Kalau bahasa tubuh itu 55%. Ya, kalau intonasi suara itu 38%-an. Dan kalau kata-kata atau kalimat itu sekitar hanya 17 atau 7% gitu loh. Jadi sangat sedikit sekali. Yang paling dominan adalah bahasa tubuh, 55%, yang akan dia tangkap pada saat kita komunikasi. Artinya bahasa tubuh apa ya? Gerakan tangan kita, gerakan tubuh kita, gerakan kaki kita, tangan kita ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang ini gerakan-gerakan tubuh atau komunikasi non verbal. Itu yang diterima paling banyak oleh mereka. Kalau kita sudah tahu bahwasanya mereka menangkap tiga jenis tadi pada saat kita komunikasi dengan dia, nah sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menyamakan bahasa tubuh dulu nih. Bahasa tubuh kita harus sama dengan dia untuk mencari kesamaan dan akhirnya dia nyaman dengan tujuan dia nanti percaya dengan kita. Bahasa tubuh dulu. Jadi pada saat kita ngobrol dengan seseorang yang baru, sebisa mungkin bahasa tubuh kita menirukan dia, seakan-akan dia mengaca kepada kita. Jadi pada saat dia duduknya seperti ini, kita juga seperti ini, itu ya. Terus kita ngobrol. Yang kedua, pada saat dia itu berganti posisi, misalkan tangannya seperti ini, selang beberapa detik kemudian kita juga seperti ini. Tapi jangan terlalu sama ya, karena nanti kalau kita terlalu sama gerakannya atau model bahasa tubuhnya, nanti dia akan malah tidak nyaman. Dia akan merasa, oh, orang ini kok selalu menirukan saya. Itu nanti akan gak enak. Pada saat dia seperti ini ya, selang beberapa detik setelah dia seperti ini,
Kita juga seperti, tapi jangan seperti ini. Bisa saja misalkan seperti ini, ya, atau seperti ini. Gak enak ya kalau kayak gini, kayak sholat ya, seperti inilah. Nah, terus kemudian dia beberapa menit lagi berganti tangannya seperti ini, di atas meja biasanya seperti ini gitu ya. Setelah beberapa detik kemudian kita juga harus seperti ini. Jangan disamakan, mungkin kita bisa seperti ini. Jadi mirip. Nah, beberapa kali gerakan itu kita tirukan dengan selang waktu. Jangan langsung ya, pada saat dia seperti ini terus kita langsung gini. Jangan. Itu nanti ketahuan. Jadi pada saat dia seperti ini, yang beberapa detik, selang beberapa detik kita baru ya seperti ini. Senatural mungkin, senyantai mungkin agar dia tidak tahu kalau kita tirukan. Beberapa gerakan sudah kita tirukan gitu ya. Nah, sekarang gantian kita coba gaya bahasa tubuh kita. Misalkan kita ganti seperti ini, santai saja. Kalau dia menirukan seperti ini atau mungkin seperti ini, kan sama ya, itu berarti kita sudah masuk atau sudah sama dengan dia, sudah trust dengan dia. Itu berarti kita berhasil. Terus kita coba lagi, coba kita garuk-garuk kepala coba. Kalau setelah itu dia menirukan garuk-garuk kepala juga seperti yang kita lakukan, berarti kita sudah berhasil di bahasa tubuh. Itu kuncinya. Oke, bahasa tubuh sudah selesai, sekarang ganti intonasi suara. Kita harus perhatikan pada saat dia bicara, kita harus perhatikan pada saat dia berkomunikasi dengan kita. Intonasinya itu keras atau pelan atau bagaimana, kita harus perhatikan itu dan tirukan itu. Pada saat dia keras, kita juga ikut keras. Pada saat dia pelan, kita ikut pelan. Atau pada saat dia ada tekanan-tekanan di dalam intonasinya, di kata-kata tertentu, itu kita juga berusaha menirukan ada tekanan-tekanan di intonasi suara kita. Beberapa kali kita tirukan, setelah itu ganti ke model kita sendiri. Kita ngomong sesuai dengan diri kita. Kalau dia menirukan intonasi yang kita lakukan, berarti dia sudah sama lagi dengan kita. Ada dua kesamaan sudah. Di bahasa tubuh sudah sama, di intonasi sudah sama. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke kata-kata atau kalimat. Jadi pemilih katanya, memilih bahasanya, kita samakan dulu dengan dia. Kadang seseorang itu ada kata-kata yang khusus atau yang menjadi ciri khasnya dia, itu kita tirukan. Biasanya kalau ada anak muda tuh kepo, gua kepo nih sama lo gitu ya, kita tirukan bahasa itu, gua kepo nih sama lo. Jadi bahasanya pakai lo, pakai gua, kepo. Jadi bahasa anak muda sekarang nih kita tirukan beberapa kali. Terus gua bad mood nih, gua bad mood nih, kita tirukan juga bahasa seperti itu. Iya, gua juga bad mood nih, kan gitu. Jadi kita tirukan kata-kata atau kalimat yang dipilihnya, bahasa-bahasa tertentu gitu. Kalau kita sudah beberapa kali menirukan bahasa atau kata-kata yang keluar dari mulutnya dia, terus kita coba menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri dan dia mulai menirukan, artinya kita sudah memiliki kesamaan lagi. Ya, kesamaan lagi. Tiga yang sudah sama, bahasa tubuh kita sudah sama, intonasi suara kita sudah sama, pemilihan kata kalimat kita juga sama. Oke, jadi tiga ini yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami pada saat kita komunikasi dengan orang. Yang selain dari tiga ini ada tambahan pada saat ketiganya sudah trust, sudah sama dengan dia, kita tambahi sebanyak mungkin kita mengucapkan kalimat iya. Pada saat dia ngomong apa, oh iya, iya, sambil bangun-bangun gak apa-apa, iya, tapi nggak iya enggak. Jadi pada saat dia cerita atau dia bercerita tentang apa sesuatu apalah, kita oh iya, 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 iya. Ya, beberapa saat, beberapa menit, kita harus mengeluarkan kata-kata iya, iya, iya. Tujuannya agar kalau kita ngomong iya, berarti
kita sepakat dengan dia, kita sama dengan dia, gitu loh. Kita sama dengan dia, kita sepakat dengan dia, dan dia mulai merasa nyaman lagi tuh di situ. Akhirnya dia percaya dengan kita. Pada saat kita mengiyakan apa yang dinyatakan, mengiyakan apa yang diceritakan, berarti kita sama. Setelah beberapa saat kita ngomong iya, dan iya, kita coba lagi nih. Bagaimana caranya orang itu menjawab iya setiap apa yang kita tanyakan, atau setiap apa yang kita nyatakan, dia bilang iya. Contoh, rumahnya di mana? Kan gitu ya. Di daerah sini bang, di daerah Surabaya. Oh Surabaya ya? Dia otomatis akan jawab iya Surabaya. Sesimpel itu. Contoh lagi, misalkan kita lagi ngopi nih, ngopi di suatu kafe. Ngopi di suatu kafe, kebetulan kafe itu rame. Terus kita bilang, rame ya kafenya? Iya rame. Iya lagi. Terus kita tanya lagi, dari rumah ke sini tadi berapa meter? Berapa meter? Dari rumah ke sini tadi berapa kilo kira-kira? Terus misalkan dia jawab, ya sekitar 5 kilo bang, kayak gitu. Terus kita tanya, berarti nggak sampai 10 kilo ya? Iya. Ya jadi kita pertanyaannya itu yang tidak ada pilihan lain, dia pasti jawab iya gitu. Jarak dari rumah ke kafe 5 kilo, berarti kan nggak sampai 10 kilo gitu. Dia pasti jawab iya. Perjalanan ke rumah dari rumah ke kafe tadi berapa kilo kira-kira? 5 kilo. Oh 5 kilo, berarti lebih dari 3 kilo ya? Iya bang. Kalau 3 kilo kita pikirkan, berarti perjalanan mungkin lebih dari setengah jam. Berarti lebih dari 30 menit perjalanan. Iya. Kurang dari 1 jam ya? Iya. Jadi sebanyak mungkin bagaimana caranya dia jawab iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau dia menjawab tidak? Kita bingung nggak? Jawab tidak. Pada saat kita melakukan pertanyaan atau pernyataan kepada dia, ternyata dia jawab tidak. Jangan panik. Misalkan gini, kafe ini rame ya? Terus dia jawab, enggak, sepi gini kok. Lah, Anda jangan diam. Langsung Anda lemparkan pertanyaan lagi sesuai dengan yang dia nyatakan tadi. Kalau kafe itu sepi, kafe ini rame ya? Enggak, sepi. Oh sepi ya? Iya sepi. Iya sepi. Terus tanya lagi, kira-kira kalau kita tanya, rumahnya di Surabaya ya? Enggak, rumah saya di daerah Malang katakan. Kan dia barusan jawab enggak tuh. Enggak, rumah saya di Malang. Anda jangan diam, langsung keluarkan pertanyaan lagi. Rumahnya di Surabaya ya? Enggak, di Malang. Oh di Malang ya? Iya. Berarti Malang tuh dingin ya? Iya. Kalau dia jawab tidak, enggak, sudah biasa. Iya sudah biasa, tapi bagi yang nggak pernah ya pasti dingin ya. Iya. Jadi sebanyak mungkin dia ngomong iya. Kalau dia sudah iya dan iya, berarti dia sudah nyaman dengan kita, bahwasanya kita sudah menanamkan di pikiran bawah sadarnya kalau iya itu adalah kata yang sangat penting. Iya dan iya. Itu teman-teman ya. Jadi biasakan bicara komunikasi dengan siapapun itu, belajar pakai 3 metode tadi. Jadi bahasa tubuh, bagaimana kita menirukan gerakan dia, terus intonasi juga kita tirukan, kita samakan, terus kata kalimatnya juga kita samakan dan ditambah dengan iya dan iya. Kalau ini sering kita latih, kalau ini sering kita lakukan, berkomunikasi dengan siapapun, nanti kalau sudah lancar, atas izin Tuhan, kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Kita akan mudah mendapatkan teman baru. Kita akan mudah berkorelasi atau berhubungan baik dengan orang lain. Jadi teman-teman, jadi selamat mencoba, dan ini tidak akan ada apa-apanya kalau tidak dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan. Jadi teman-teman ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau kurang jelas, silakan diputar lagi video ini, diputar lagi sampai jelas gitu ya, atau yang mungkin ditanyakan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita membahas tentang hal-hal baru lagi yang mungkin itu berguna bagi aktivitas Anda, aktivitas kita semua. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kita lebih dekat, lebih tahu untuk video-video yang
saya update di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.